Selamat siang anak. Bagaimana kata hari ini? Baik. Ada yang sakit? Oh iya. Ada yang tidak hadir hari ini nggak? Siapa? Jadi. Kenapa? Kemarin masuk? Lusa kemarin? Masuk. Itu cuma tadi aja. Sama siapa? Oke, pada hari ini ya Bapak minta izin kepada guru PS ya karena ada beberapa hal yang sangat penting Bapak bicara. Ya, nah pada hari itu Bapak mengisi kelas kalian untuk kegiatan bimbingan nasional. Oke, nah pertama-tama sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, di sini ada yang mau pimpin doa. Oke, ya sebentar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulut. Berdoa sesi. Kita doanya. Anak-anak, kita lanjut ya. Nah, tapi sebelumnya kita sepakati dulu. Ya, kesepakatan kelas yang pertama. Bila ada guru atau narasumber atau ada yang berbicara, mohon kalian menyimak. Ya, kedua, kalau ada yang hal-hal penting bisa kalian dicatat. Ya, kalau ada yang bermain, nanti kita berikan bersama. Ya, paham semuanya? Oke. Nah sekarang sebelum kita membahas, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Perasaan kalian ini? Emosi. Ada yang emosi? Senang. Ada yang senang? Sedih. Sedih kenapa ini? Ada yang katanya diputusin pacar. Udah punya pacar? Ada? Nah. Terus apa lagi perasaannya? Sakit kepala. Ya semuanya kan ada berbeda-beda ya tergantung situasi kondisi pada diri kalian sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kelola emosi. Ya. Nah, ini yang kita akan pelajari, kita akan bahas adalah apa? Bisa dibaca nggak? Bisa. Kelola emosi dan pembelajaran sosial emosi. Ya, emosional kunci sebenarnya adalah kunci keseimbangan. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa. Ya, diperhatikan dulu ya, bisa penting buat kalian. Ya, jadi kalian sudah beranjak remaja, kalian masih di fase remaja awal. Ya, umur kalian berapa sekarang? 14. Ada yang 13, ada yang 14. Nah, ini adalah fase remaja awal. Oke, nah ini menguasai emosi adalah fondasi hidup. Ya. Fondasi hidup yang seimbang dan bermakna. Nah, adapun tujuan dalam pembelajaran ini atau layanan ini yang pertama biasanya adalah murid mampu menjelaskan pengertian emosi, ya, mengenali jenis-jenis emosi, mampu mengaplikasikan pembelajaran sosial emosi atau PSE, dapat menelaah manfaat pembelajaran sosial emosi atau merancang langkah-langkah pengendalian emosi. Tujuan ini kalian harus mengetahui apa saja emosi yang ada.
Terus bagaimana caranya mengendal? Ya tidak ini marah, lalu dilihat marah. Tuh, ya tujuan khususnya. Nah ini bisa dibaca ya. Ya, kita dapat menjelaskan pengertian emosi, jenis emosi, apa itu pembelajaran PSE, ya, manfaat PSE-nya bagaimana, langkah-langkahnya pengendalian emosi. Materinya ini adalah pengertian jenis-jenis emosi, PSE, manfaat pembelajaran dan langkah-langkah pengendalian emosi. Ya, bisa dilanjut? Bisa. Oke, ini ada sedikit jelas ya. Nah, sebelum kita lanjut, ya kita semangat, kita bernyanyi. Ya, siap tak? Nah, di sini ada beberapa nyanyian, bukan nyanyian, bukan beberapa ya, cuma satu aja. Ya, ini nyanyian jurus 7 BK. Ada yang pernah dengar? Nah, kalau tidak, kalau yang sudah, oke, terima kasih. Kalau yang tidak, kita belajar bersama-sama. Oke, ya kita beri dulu. Ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Ya, kalian bisa duduk. Oke, ada yang masih apa? Ulang ya nanti ya. Like you've never seen before, you have also wanted breakfast center. Nah, ini sebelumnya Bapak pada ada di belakang ya. Makanya kita pengingkasan. Ya, pertama ini 7 jurus. 7 jurus adalah kenali potensi yang pertama. Mungkin di kelas 9 Bapak sudah memberikan penjelasannya ya. 7 jurus itu apa? Potensinya apa saja ya? Ya, mungkin kesempatan lain lagi Bapak akan membahas tentang kenali potensi. Nah sekarang lebih butuh sekarang adalah karena kalian remaja awal itu adalah dikelola emosi. Ini yang sangat sekali. Ya, banyak masalah yang
dan mengelola emosi. Kita dari sisi action, tunggu bagaimana kegagalan kita coba. Terus jaga konsistensi ya, tetap belajar, jalin koneksi, jalin kerjasama dengan teman, ya, membangun kolaborasi, utama dan situasi ini beberapa hal. Namun pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang kelola emosi. Oke, sekarang ini kan sudah satu profil. Ya, ini. Ya, setiap murid mengeluarkan satu kertas. Ya, simbol emosi. Terus guru akan membacakan sebuah cerita. Mohon perhatikan. Murid diminta untuk merespon cerita tersebut dari kertas. Jika merasa senang, kertas dapat dirusak. Nah, merasa senang, kertasnya bisa dirusak. Jangan sampai lecet. Ya. Terus kalau merasa kesal, kertas dapat diremas sebagai ungkapan emosi. Ya, dan jika merasa marah, kertas dapat disobek. Ya, mohon perhatikan. Proses ini akan dilanjutkan hingga kita selesai. Nah, siap? Sudah siap semuanya? Oke. Mohon di pendengarannya diperhatikan atau di. Yang pertama, ini adalah suatu kisah yang amat diri kalian yang Bapak ceritakan. Sudah paham ya? Pagi itu Satya berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Ia mendapat uang jajan sebanyak 20.000 yang diberikan oleh orang tuanya dan ditaruh di saku celana. Namun beberapa meter dari sekolah tiba-tiba motornya dia dikendari mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah Satya menolong motornya anak sampai di. Nah, ibaratnya kalian dari Satya ya berangkat dari rumah dan membawa motor, terus mendapatkan uang jajan 20.000. Namun tiba-tiba di jalan nih motornya mogok. Bagaimana perasaan kalian? Kesal. Ya, gunakan ya, gunakan. Kalau aman ya usap-usap saja dulu. Kalau sedikit ya lemas sedikit. Sudah. Oke, cerita selanjutnya. Nah, sesampainya di sekolah, saya diminta oleh bendahara untuk membayar kas sebanyak 10.000. Waduh, guru mogok pergi di sekolah, diminta uang untuk biaya kas sekolah. Nah, pikiran saya mulai buyar gitu. Uangnya seharusnya dipakai oleh untuk uang jajan. Nah, di sekolah malah harus belanja uang. Nah, yang tidak ditanya lagi, ketika saat dia mau mengambil uang bisa digunakannya, uang tersebut ternyata tidak ada. Dia terus tidak anak tadi, ya sana sini, tetapi tidak ditemukan uang tersebut. Nah, ketika selanjutnya ada seorang temannya yang bernama India, orang yang tidak disukai oleh Satya karena banyak omong dan cerewet. Temannya Satya ya datang menghampiri si Satya ini, menghampiri dan menanyakan apa yang sedang terjadi Satya. Padahal dia yang orang India tidak disukai. Terus Satya pun menjawab dengan terus bahwa uangnya hilang, uang saya ini hilang kok. Terus kebetulan dia meminta uang sebanyak 20.000 di jalan tempat karena dia tidak Satya menolong motor. Terus ini memang jangan kita mengidentifikasi ya kalau sudah dirobek ya
jangan diaktifkan. Ya, Satya mendiri kalau melihat mendorong wakilnya, dia pun berkata, Satya, apakah ini uang kamu yang kamu maksud? Tadi aku menemukan di jalan, dan itu bisa hujan. Nah, ya betul, itu uang saya yang hilang. Satya pun berterima kasih kepada dia karena telah mengembalikan uang satu. Nah, setelah dia bisa mengembalikan uang kas dan diberikan. Nah, sekarang Bapak tanya, bagaimana kondisi kertas yang ada? Ya, terus coba posisikan diri sebagai fotonya monggok bagaimana? Apa pelajaran yang Anda ambil dalam cerita ini? Ya, cinta, coba berdiri dulu. Bagaimana pendapat kamu dari awal si Satya nih dorong motor, terus kan agak kesel sedikit ya. Terus ternyata ditemukan oleh orang yang kamu tidak sukai. Perasaan saya kalau dari si Satya kalau pertama kali motornya mogok, kesel banget, marah. Terus pas keduanya uangnya isi hilang lagi 20.000. Terus setelah itu isi bayar kas lagi. Terus motornya mogoknya itu dibantu. Terus uangnya dikembalikan. Oh ya, uangnya dikembalikan sama orang yang nggak disukai. Nah, pokoknya dia bahasanya itu kesel, marah. Terus uangnya kembali langsung. Ada yang ini tambahkan lagi ya? Sama. Ada yang masih fresh nggak? Kertasnya. Berarti yang kertasnya nggak sampai nggak kelihatan kertas, berarti emosinya sangat tinggi ya. Belum bisa mengelola emosi. Ya, oke, Bapak, ini kita oke, sudah semuanya sudah paham ya. Itulah perasaan kalian. Nah, kalau kertasnya masih setengah masih bersih, nah berarti orang tersebut bisa mengelola emosi. Oke, kita lanjut ya. Nah sekarang ke konsep. Pengertian emosi. Ada yang bisa baca nggak? Yang Bapak membacakan. Ya siswa, tapi baca ini. Pengertian emosi. Emosi seringkali didefinisikan dengan sikap marah, padahal emosi sendiri memiliki beberapa bentuk loh. Oke, ya emosi itu baru dibilang emosi berarti marah. Pendapat nggak? Coba kalian punya HP nggak? Punya ketik kan nggak? Coba diketik emotion apa yang kalian lihat. Ketika misalnya nih chat WA, coba emotion, pasti ada beberapa karakter kan? Ya, emosi itu tidak semata-mata orang itu marah. Ya, nah ini penjelasannya. Oke, emosi itu coba baca. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang muncul dalam diri seorang manusia sebagai respon dari situasi tertentu. Perasaan ini bisa mempengaruhi pikiran, persepsi, dan perilaku seseorang. Ya. Emosi ini didefinisikan sebagai perasaan yang muncul dalam diri seorang manusia sebagai respon yang situasi tertentu. Ini bisa mempengaruhi pikiran dan persepsi. Ya, emosi itu pasti mengakibatkan dan perasaan itu mempengaruhi pikiran. Jika lihat, ya baru dibilang mogok sudah kesel. Ya kan ada cara-cara dan ada solusi.
Ya, emosi biasanya ditandai dengan perubahan perasaan, ekspresi wajah, ya, gerakan tubuh. Aduh, baru sampai di sini sudah disuruh badan ke atas. Kan rasanya udah cemberut kan? Belum lagi kok saya ditembak sama cowok. Dan kan rasanya masih sumringah kan? Kayak si Rindu senyum-senyum kan? Nah, emosinya sudah senyum-senyum baru bilang gitu. Ya, itu reaksi fisiologis ya, detakan jantung, pernapasan dan ketegangan otot. Nah misalnya ini, kalau kalian sudah sekolah terus di jalan mau perasaannya senang kan, terus tiba-tiba mogok, bagaimana perasaannya? Jantungnya berdebar-debar kan? Ya, pernapasan ngos-ngosan kan? Ya, detak jantung pasti duduk kan sih kita. Nah itulah ciri-ciri orang yang sudah emosi. Nah ini jenis emosi. Yang ini apa nih? Senang, sedih, marah, takut, kaget, muntah, jijik. Ya, jenis-jenis emosi itu ada 6 dasar. Ya, ada yang senang, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang takut, terkejut, dan ada yang jijik. Ya. Jadinya tidak semata-mata emosi itu dijalankan orang yang marah. Senang pun juga termasuk emosi. Sedih pun juga sama. Kaget juga emosi. Tidak paham? Saya lanjut ya. Nah ini apa itu pembelajaran PSK? Ya, pembelajaran sosial pembelajaran sosial emosi atau dikenal dengan nama sosial emosi ini adalah sebuah metode yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan kesadaran diri, meningkatkan diri dan keterampilan konsep. Oke, saya paham. Nah, manfaat PSI. Saya tahu nggak manfaat PSI? Belum. Bisa dilanjutkan. Nah, yang pertama adalah meningkatkan prestasi akademik. Kalau kita sudah bisa mengendalikan emosi, ya kalian bisa fokus pembelajaran. Ada yang rasanya marah, pasti akan cepat memahami suatu pembelajaran. Apalagi atau Bapak sudah menjelaskan, tapi perasaan kalian dengan pacar kalian, dengan teman kalian sudah dipikirkan, maka pembelajaran yang Bapak berikan juga bisa ke dalam mengakibatkan prestasi kalian akan ini manfaatnya, motivasi, fokus, konsentrasi. Ya, ada yang pikirannya ada di kantin. Ya, pasti seperti itu. Ya, manfaat PSI ini adalah untuk berkonsentrasi agar kalian fokus dalam pembelajaran. Berpaham. Nah, terus meningkatkan empati kepada orang lain. Empati adalah apa? Kemampuan seseorang dalam memahami perasaan dan perspektif orang lain. Empati itu juga sering dianggap sebagai keterampilan sosial. Tahu empati nggak? Nah, misalnya, siapa sedih? Pertama, pemahaman bahwa sini dia bisa mengenalkan orang jangan sedih ya, jadi dia pasti memahami. Jangan sedih ya, kita terus belajar lagi ya. Kita paham semuanya empati ya, bisa memahami perasaan orang lain. Terus ada lagi keterampilan membangun hubungan baik. Ya, kalau kita sudah mengenal pembelajaran sosial emosi ya, kita pasti akan memiliki hubungan yang baik kepada teman kita.
Tidak semata-mata baru dilihat atau dipukul, ya ada saling tangan, ya itu mungkin. Ya, kita fokus saja dulu. Paham ya? Nah, ada lagi untuk meningkatkan kesadaran diri dan rasa percaya diri. Kalau kita sudah bisa mengendalikan emosi kita, bisa percaya diri. Ya. Mendorong perubahan tentang gimana siswa yang ikut bersama orang lain dalam memutuskan berbagai tindakannya. Jadi lebih percaya diri. Kalau kita sudah mengenali mengelola emosi, apapun keputusannya, pasti kalian bisa memutuskan atau dibantu oleh orang. Ya, saya dilanjutkan ya. Nah, ini yang terakhir adalah mengurangi tekanan emosi ya, biar baru motornya mati langsung termarah ya, karena buat dan apa dulu kelola emosi ya, bagaimana solusinya, jangan mentang-mentang baru motornya mogok hanya dilempar, hanya dipukul-pukul, nah itu jangan seperti itu ya, harus tenang menghadapi situasi ya. Kalian ini masih kecil, masih remaja awal, pelan-pelan berpikir ya. Nah, apa itu kasar? Kasar ini kalau betul sebagai sosial emosi bagi semua lembaga. Dan bisa sedikit aja di sini ya. Nah, ini peredaran emosi yang kesadaran diri, terus mengambil keputusan dan tanggung jawab, manajemen diri, secara pengumuman, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi. Ini bisa dilihat dulu ya. Nah, langkah 1, kesadaran diri. Cara mengalir emosi. Bisa dibaca nggak? Apa ya? Mulailah dengan refleksi agar memahami kondisi batin Anda. Tanyakan pada diri sendiri apa yang saya rasakan ini. Kalau membantu, ada hubungan dengan diri sendiri. Tanyakan pada diri kalian sendiri. Bagaimana perasaan di sini? Ya, contohnya, saya sadar kalau saya sudah cemas sebelum presentasi di dalam kelas. Itu yang negatif. Kalau yang positif ini, saya merasa senang ketika guru puji hasil pengertian kelompok. Ini kesadaran ini, mengalih emosi. Saya sadar saya cemas. Saya merasa senang. Ini saya masih mengalami. Terus mengenali kekuatan diri. Saya coba memahami pelajaran matematika itu membuat saya percaya diri. Mengenali kelemahan diri. Saya sudah tersinggung jika diejek karena saya terus yang keempat, memahami nilai dan keyakinan diri. Dampak emosi pada keyakinan kita sekalian nanti di rumah. Bagi mengenali emosi pada hari ini, terus mengenali kekuatan diri apa saja kalian ingin tahu ya, terus memahami mengenali kelemahan ya, dampak emosi pada diri. Terus yang kedua, langkah teknik mengendalikan emosi. Yang pertama adalah teknik bernafas. Lalu kalian sudah mengalami situasi yang sangat buruk, sangat ini, mohon di pernapasan. Ambil nafas dalam-dalam. Perlahan mengenali sistem sarafnya biar pembuluh darah ini dia tidak terganggu. Kalau kalian sudah cemas, jantung berdebar tinggi,
fungsi jantung adalah memompa aliran darah. Kalau tidak pasti buku aliran darah itu masuk ke dalam otak. Nah, terlalu tinggi teka jadi pembuluh darahnya ke di limfok banyak di kasus. Yang kedua, berhitung mundur. Hitung mundur dari 10 atau 20 untuk memberikan waktu diri untuk mengontrol fungsi. Yang pertama adalah mengatur pernapasan. Yang kedua adalah coba itu mundur. Jadi ototnya bengkok kan, yang bertas. Kalau nggak bisa, baik mundur 10, 9, 8, 7, ya. Biar jantung kita itu tidak selalu bergerak. Oke. Yang terakhir adalah afirmasi positif. Misalnya kata-kata tenang, kita pasti ada solusinya. Ya, ini akan berlalu. Ya, paham nggak? Misalnya kalian jatuh misalnya, ya. Oleh emosi, kalau ada yang terlaluan dan itu juga termasuk emosi, ya. Cemas, kemudian ya betul-betul pundaknya, ya. Saya ada yang nangis, itu sama pacarnya, ya nggak ego, itu sebagai kelompok, ya. Nah, menentukan emosi saya pada nama DJ. Saya menarik nafas dalam 5 kali sebelum pernapasan. Yang sering DJ, ini depan ya, menarik nafas dulu. Ya, terus ketika saya buka presentasi, saya presentasi untuk belum presentasi, terus itu catatannya biar lebih paham, ya lebih percaya di dalam presentasi. Jangan besok disuruh presentasi, sampai jangan ya paham nggak sih? Nah, mengelola stres kalau banyak tugas, saya membuat jadwal pelajaran harian kita tidak panik. Ya, bolehlah untuk membuat jadwal. Ya, ada yang bikin jadwal pelajaran. Apakah Anda tahu nih jadwal pelajarannya apa saja? Nah, kan? Jadi, bisa kan? Terus saat saya stres, saya mendengarkan musik sebentar kalau mau relax. Ada seperti itu Pak? Yang ada ya kan banyak kan? Kalau sudah Bapak kan juga seperti itu. Kalau Bapak kalau pikirannya kalut lah, dan udahlah sedikit musik diri, ya musik menenangkan diri, ya itu kan juga salah satu teknik untuk mengelola menetapkan tujuan, ya sama terus menjaga motivasi, terus mengendalikan dorongan negatif. Yang misalnya kamu harus terjun ke jurang, misalnya ada pikiran seperti itu kan. Bagaimana caranya biar tidak akan seperti ini? Misalnya saya ingin bukan belajar anak mungkin saya kepada diri sendiri kan, mungkin bisa nanti belajar lebih penting. Terus saya ketika ingin balas dendam pada teman saya pilih bicara baik-baik agar tidak bisa. Ya, hindari untuk membalas. Bisa dilanjutkan? Kecerdasan sosial. Ini ranking empati. Empati itu apa? Perasaan yang mengetahui perasaan orang lain. Terus empati ini. Lihat kalau ada temannya ditanya kenapa, bagaimana perasaanmu, ya. Kalau mau curhat silakan curhat. Saya siap mendengarkan. Ya, saya akan merahasiakan cerita-cerita kamu. Ya, tapi jangan dibocorkan kepada orang.
Terus komunikasi ya, komunikasi yang jujur ya. Nggak boleh mempengaruhi orang lain. Terus dengarkan aktif ya, kalau kalian diajak curhat yang mendengarkan itu harus aktif, jangan mengalihkan apa? Mendengarkan pembicaraan. Berikan dia untuk mendengarkan di contoh mendengarkan empati, terus menghargai perbedaan, ya. Terus menurut orang lain, memahami perspektif orang lain, sadarkan lingkungan sekitar, ya. Ini langkah keempat. Terus ke relasi itu apa? Relasi itu adalah hubungan dan menjaga, membangun dan menjaga hubungan yang sehat, secara efektif. Ya, kalau kalian ada miskomunikasi atau konflik pada teman sebangku, kalian harus membangun hubungan yang baik. Ya, tidak semata-mata orang yang terhadap itu berusaha akan menjadi kita atau tidak terjadi konflik yang baik. Komunikasi yang positif ya, tahu kan komunikasi yang positif ya. Saya merasa bisa, saya tidak maaf. Saya merasa kecewa karena kamu dengan janji saya berharap kamu berbeda. Terus ada kerjasama, kolaborasi ya. Jika ada kelompok saya berbagi tugas karena adil ya. Kalau diajak membuat tugas kelompok, adil pembagiannya. Oh, kamu materi A, materi B, C dan D selanjutnya ya. Mengatasi konflik ya, membangun hubungan sehat bersama, meminta dan memberi dukungan ya, dan bantuan oleh guru untuk memahami pelajaran. Saya menghibur teman yang sedih. Kembali keputusan yang menjawab dan respon simpel. Kita bisa skip ya. Nah, tips mengendalikan emosi. Yang pertama apa? Ada yang tidak pernah mengendalikan emosi? Ada nggak? Yang masih olahraga? Ya, sedikit tidaknya larilah atau jogging 10 menit cukup kok. Ya. Itu kalau olahraga rutin ya, kalau kalian punya pelajar di rumah bisa itu pakai ya konsep nyaru, itu kan sudah menggerakkan tubuh kalian ya, melakukan aktivitas fisik artinya ya, olahraga rutin itu. Terus mendengarkan musik, terus membuat kegiatan yang tidak monoton ya kan. Kamu berubah nggak? Apa? Itu aja. Terus membuat jurnal emosi, juga pengalaman emosi atau membentuk pengobatan pola pikiran. Nah, ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kalian sudah tahu nggak emosi berapa analis? Ada? Berdiri. Bersamaku yang hebat. Jadinya emosi itu sudah semata-mata itu orang yang senyampur dan suka. Itu oke. Nah sekarang coba yang bawa HP dulu. Bisa nggak?
Pakai difference. dan menata situasi. Baik, ya. Nah, dulu. Jangan lupa. Nah, materi ini sudah selesai. Ya, nanti kalau kalian ingin, karena berhubung jam sudah selesai, kita cukupkan sampai di sini. Ya, namun kalau ada waktu lagi kosong, ya kita akan lanjut lagi. Ya, namun bapak kita hari ini coba simpulkan dulu dari awal bagaimana emosi itu berapa ada emosi. Ya, satu kelompok siapa yang mau ya, dari kelompoknya kita dulu. Ya, kesimpulannya apa? Begini. Baik, dari kelompok saya. Coba jelasin. Baik, kesimpulan dari kelompok kami bisa Oke, silakan kelompok. Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PH hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PH hebat, 7 jurus yang akan ku ingat Ya, sampai. dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi Biar nama kamu. dan menata situasi. Ya, 7
ya adalah menghasilkan emosi yang amal. Tapi menari dan bola bertindak tidak ini adalah kecerdasan ya. Terus hadapi tantangan dengan ikhlas ya, tidak boleh cemas terlebih dahulu ya, harus tenang menghadapi situasi ya dengan integrasi 5 potensitas kita dapat menghadapi tantangan dengan begitu efektif dan tertentu tidak sebabkan kebaikan jelas dari diri sendiri dan sebabkan kebaikan dari lingkungan dan bertanggung jawab. Sekian dari ini ya, kita berhenti dari ya, itu ada pertanyaan? Kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan pada hari pada pelajaran kelas selesai, mari kita berdoa. Berdoa.